Oke, selamat sore. Jadi materi yang selanjutnya adalah mengenai database yang penting untuk pengembangan penemuan obat, ya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali database yang bisa kita gunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Yang pertama yang terkait dengan sequence atau sequence annotation. Jadi biasanya dipakai untuk identifikasi target penyakit, ya. Nah, kita bisa gunakan GenBank, Ensemble, Ntress-Gene, SwissProt, kemudian misalnya juga transporter page. Ini adalah untuk melihat jenis-jenis transporter. Nah, untuk URL atau web address-nya bisa Anda lihat misalnya di sini untuk GenBank adalah menggunakan ncbi.nlm.nih.gov /blast. Nah, setelah itu kita bisa gunakan database yang lain. Database yang misalnya yang ini adalah untuk SNP and mutation. Ya. SNP and mutation ini misalnya adalah Anda bisa gunakan the SNP Consortium dengan alamat snip.cshl.org, atau bisa digunakan geodatabase dengan alamat geneontology.org. Nah, atau yang sering saya gunakan juga adalah OMIM, ya. OMIM di alamat ncbi.nlm.nih.gov, query, kemudian OMIM. Nah, database yang pengelompokan yang selanjutnya adalah untuk kurasi terkait dengan metabolisme dan metabolic pathway. Nah, yang sangat terkenal dan sering kita gunakan adalah KEGG, Kyoto Encyclopedia Gene and Genome, dengan alamat genome.gp/KEGG, gitu ya. Nah, yang lain juga bisa menggunakan PUMA, bisa menggunakan metabolic pathways of biochemistry, dan sebagainya. Nah, database atau kelompok database selanjutnya yang bisa dipakai adalah drug metabolism and drug interaction. Ya, ini yang nanti akan kita bahas lebih detail adalah PharmGKB dengan alamat www.pharmgkb.org. Atau yang lain yang sering saya pakai juga adalah DrugBank. Ya, di sini. Ini adalah repositori untuk kurasi data mengenai metabolisme dan interaksi obat. Nah, yang lain yang bisa digunakan misalnya adalah tadi ya DrugBank contohnya, kemudian ada therapeutic target database. Ini misalnya adalah is a drug database designed to provide information about the known therapeutic protein and nucleic acid targets described in the literature and the targeted disease condition, the pathway information, jadi informasi terkait dengan pathway, and the corresponding drugs or ligands directed at each of these target. Nah, yang sering saya pakai juga adalah STITCH, kependekan dari Search Tool for Interaction of Chemicals. Jadi ini adalah suatu, di sini dikatakan searchable database that integrate information about interaction from metabolic pathways, crystal structure, binding experiments, and drug target relationship. Nah, biasanya saya gunakan untuk mining target dari suatu senyawa. Misalnya kita punya senyawa kurkumin gitu ya. Nah, target senyawa kurkumin itu apa saja sih? Nah, kita bisa ambil dari database STITCH ini. Nah, terkait dengan database untuk farmakogenomik, ya, yang sering dipakai adalah PharmGKB. Penjelasannya di sini ya, the PharmGKB is a pharmacogenomic knowledge resource
that encompasses clinical information. Jadi ada informasi klinik termasuk juga dosing guideline, kemudian label obatnya seperti apa, dia digunakan untuk indikasi apa, potentially clinically actionable gene drug association, jadi asosiasi atau keterkaitan antara obat dengan gen yang memiliki potensi klinik yang harus dilakukan aksi tertentu. Kemudian juga interaksi antara genotype dan phenotype. Nah, meskipun demikian ada juga beberapa database yang lain yang bisa dipakai ya, tapi yang sering sekali dipakai adalah ini, PharmGKB. Oke. Kemudian ini saya contohkan predictive software, program and server untuk ADMET, absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, and transformation, and biotransformation ya. Nah, misalnya yang bisa dipakai terkait dengan prediksi dari chemical or physiological property ya, ChemSilico, pre-ADME, jadi kita bisa prediksikan misalnya punya senyawa yang mau disintesis atau senyawa hasil sintesis, dia akan di metabolisme seperti apa, profilnya, absorpsinya bagaimana ya, bisa dengan ini, pre-ADME. Kemudian mekanistik ADMET prediction ya, bisa dengan protein data bank, PDB, rscb.org/pdb, atau bisa juga dengan yang lain, misalnya adalah ini, Swiss model.expressi.org. Meskipun Anda juga pakai yang lain ya, bisa sekali. Nah, untuk software atau database untuk empirical biotransformation prediction bisa menggunakan Meta, alamatnya ini, atau MaxAlert dengan alamat adalah compudrug.com. Nah, bagaimana sih impact dari genomic and bioinformatik sendiri, informasi genomik maupun perkembangan bioinformatik terhadap waktu penemuan obat? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, di tahun 1997 waktu penemuan obatnya itu adalah sekitar ini berapa ya? Ini 70-80 bulan. Meliputi target ID, kemudian lead ID, lead optimization, dan discovery-nya. Nah, semakin tahun ya ini waktunya semakin berkurang, semakin cepat ya. Misalnya di sini target ID memang mungkin dari tahun ke tahun tidak banyak karena kan Human Genome Project sudah hampir komplit ya. Kemudian lead ID-nya mungkin sama, tapi di sini adalah lead optimization-nya bisa lebih cepat dan discovery-nya sehingga dia bisa lebih cepat lagi. Ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini adalah tampilan PharmGKB. Jadi saya ambilkan di tampilan awalnya. Dikatakan di sini capturing knowledge to catalyze pharmacogenomic research. Jadi di sini ada informasi 621 obat, pathways-nya ada 118, kemudian dosing guideline-nya ada 96, dan drug labelnya ada 476. Nah, jadi di sini oke, dilihat ya. What is pharmacogenomic? The study of the relationship between genetic variation and how our body respond to medication. Oke. Nah, core kontennya apa? Jadi di sini ada genomic variation, ada clinical interpretation, ada pathways. Jadi pathway bagaimana obat tersebut mempengaruhi pathway dalam sel kita. Kemudian ada drug small molecule apa saja yang kira-kira bisa berinteraksi dengan obat yang kita cari. Jadi misinya adalah aggregate, integrate, and annotate pharmacogenomic data and knowledge. Nah, contohnya apa? Misalnya dia bisa digunakan untuk mempelajari sample drug interaction. Misalnya di sini PharmG object. Nah, kemudian bisa dilihat protein drug interaction ya. Misalnya irinotecan ya. Kira-kira dia bisa dimetabolisme oleh enzim apa? Misalnya
oleh sitokrom P45 apa, kemudian bisa berinteraksi dengan protein apa, misalnya di sini UTGT-A1A, kemudian interaksinya ini bisa terkait dengan fenotip apa yang bisa dipengaruhi, misalnya adalah diarea. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan mengenai database yang bisa digunakan untuk mempelajari drug assessment dan juga aplikasinya pada penemuan dan pengembangan obat.